A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beberapa perilaku buruk penyebab rezeki suami tersendat adalah perilaku yang datang dari sisi istri, di mana sikap dan perilaku istri akan turut mempengaruhi limpahan rezeki seorang suami. Istri juga harus paham bahwa rezeki suami tergantung istri. Berikut beberapa sikap dan perilaku buruk istri yang membuat rezeki suami tersendat. Yang pertama adalah mengabaikan segala kewajiban istri. Salah satu sikap dan perilaku istri yang dapat membuat rezeki suami tersendat adalah lalai dan abai terhadap kewajibannya, khususnya dalam beribadah. Rezeki merupakan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk memperolehnya harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan kewajiban beribadah merupakan bentuk pendekatan diri tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa lalai dalam beribadah sama dengan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu konsekuensi dari hal ini adalah tersendatnya rezeki, di mana istri merupakan satu kesatuan dengan suami. Jadi perilaku buruk yang dilakukan istri tentu saja berimbas juga pada suami, khususnya dalam hal rezeki. Yang kedua adalah kurang dalam bersyukur. Istri yang sering merasa kurang atas apa yang telah dimilikinya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang kurang bersyukur. Tentu saja hal tersebut merupakan perbuatan kurang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun telah dijabarkan Allah pada Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Yang ketiga adalah durhaka kepada suami. Sikap kurang terpuji istri yang lainnya adalah sikap durhaka kepada suami. Durhaka kepada suami ternyata tidak hanya berimbas terhadap keharmonisan hubungan suami istri, namun juga menjadi suatu hal yang dapat menghambat rezeki suami. Beberapa contoh perbuatan yang bisa digolongkan sebagai sifat durhaka terhadap suami, misalnya tidak melayani suami dengan baik, membicarakan keburukan suami dengan orang lain, dan sebagainya. Sikap durhaka kepada suami ternyata menjadi salah satu perbuatan dosa dengan ancaman yang tidak sepele di mata Allah. Perbuatan ini sering disebut dengan istilah nusyuz. Dan Allah menetapkan aturan khusus bagi istri yang berbuat nusyuz terhadap suami. Lalu yang keempat adalah enggan bersilaturahmi. Sebagaimana diketahui bahwa silaturahmi memiliki keutamaan tersendiri untuk mendatangkan rezeki dan memperpanjang umur. Alangkah baiknya bagi seorang istri untuk memelihara hubungan baik dengan kerabat atau tetangganya, karena ini
dapat melapangkan pintu rezeki bagi keluarganya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaknya ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Saat seseorang sudah berumah tangga dan hidup di tengah masyarakat, maka ibadah keduanya akan dicatat sebagai amalan suami istri oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa yang dilakukan istri maupun suami akan berdampak juga terhadap pasangannya. Benar adanya bahwa kebiasaan rajin bersilaturahmi mampu membuka pintu rezeki, maka bersedekah pun juga menjadi jalan untuk melapangkan rezeki. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa rezeki suami tergantung istri, maka istri yang rajin bersedekah akan membuka pintu rezeki suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.